Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman bab 5 Arus Silang Afrika dari sejarah tugas UAS sejarah Afrika. Nah, bab ini membahas bagaimana kolonialisme menciptakan perubahan besar di Afrika subsahara. Tidak hanya melalui eksploitasi ekonomi, tetapi juga melalui pengaruh budaya, sosial, dan intelektual. Kolonialisme membuka jalur-jalur baru untuk pergerakan orang, ide, dan barang yang pada akhirnya membentuk kesadaran baru di kalangan masyarakat Afrika. Meskipun tujuan utamanya kekuatan kolonial adalah mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja lokal, hasil yang tidak sengaja adalah terciptanya interaksi budaya yang kompleks dan kemunculan kesadaran identitas di antara masyarakat Afrika. Selanjutnya ada perubahan ini didorong oleh 4 struktur utama, yaitu yang pertama ada kapitalisme. Nah, kapitalisme, sistem ekonomi kapitalisme kolonial mengintegrasikan Afrika subsahara ke dalam ekonomi global. Nah, seringkali melalui eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya. Nah, yang kedua ada kekuasaan kolonial. Pemerintah kolonial mendikte aturan kebijakan yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat lokal. Yang ketiga, misi Kristen. Organisasi misionaris memperkenalkan pendidikan dan pelayanan sosial, tetapi juga membawa ideologi barat yang terkadang bertentangan dengan tradisi lokal. Nah, selanjutnya yang keempat ada pendidikan tinggi. Institusi pendidikan kolonial menciptakan elit terdidik yang memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran nasionalisme dan memulai gerakan anti kolonial. Nah, proses ini menghasilkan ada beberapa, yaitu ada migrasi besaran tenaga kerja, terus peningkatan literasi dan kesadaran identitas melalui media cetak, terus ada perubahan dalam seni musik dan tradisi budaya lokal. Yang terakhir ada kritik terhadap sistem kolonial melalui media, seni, dan aktivisme intelektual. Nah, berikut ada poin-poin penjelasan. Yang pertama ada pergerakan orang dan migrasi. Kolonialisme memicu migrasi besar-besaran di Afrika subsahara, baik secara sukarela maupun paksa. Selanjutnya ada pendidikan sebagai alat transformasi. Nah, pendidikan memainkan peran penting dalam transformasi masyarakat lokal. Contohnya nih ada sekolah kolonial, institusi seperti Lopedel di Afrika Selatan dan Achimota digana mendidik generasi baru pemimpin Afrika, meski dengan nilai-nilai yang seringkali sesuai dengan tujuan kolonial. Nah, berikutnya kesadaran baru. Pendidikan menciptakan peluang untuk memahami sistem kolonial dan mengkritiknya, sekaligus membangun fondasi untuk gerakan pembebasan nasionalis. Yang ketiga ada media dan literasi. Media dan peningkatan literasi menjadi alat penting untuk menyebabkan ide-ide dan membangun kesadaran kolektif. Media cetak contohnya. Nah, surat kabar dan buku memungkinkan penduduk lokal mengakses ide-ide modern seperti demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, yang disebut HAM. Terus ada bahasa. Literasi dalam bahasa lokal dan kolonial itu menciptakan identitas yang lebih kompleks, memungkinkan masyarakat untuk mengartikulasikan pandangan mereka terhadap kolonialisme. Nah, yang keempat ada seni dan musik. Seni dan musik menjadi ekspresi penting bagi identitas dan kritik sosial. Nah, itu ada adaptasi seni lokal, terus juga ada musik sebagai alat kritik. Nah, yang kelima, pertukaran budaya. Kolonialisme mempercepat pertukaran budaya antara Afrika dan dunia luar. Nah, contohnya itu ada identitas hibrida.
Nah, tradisi lokal dan budaya kolonial berpadu menghasilkan gaya hidup, bahasa, dan makanan baru. Nah, selanjutnya ada peluang dan tantangan. Sementara beberapa masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan pengaruh modern, yang lain mengalami dislokasi sosial akibat perubahan mendadak. Selanjutnya nomor 6, kritik terhadap kolonialisme. Masyarakat lokal menggunakan berbagai alat untuk mengkritik kolonialisme. Contohnya ada aktivis intelektual, seni dan media, gerakan awal nasionalisme. Nah, mungkin itu saja dari saya bab 5. Terima kasih.